Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Saudara tolong untuk subscribe, untuk klik itu loncengnya, dan untuk klik itu like-nya, serta untuk share video-video ini kepada teman-teman yang lain, supaya mereka juga mendapatkan berkat, sebagaimana saudara juga mendapat berkat. Dan kalau saudara ingin membeli buku-buku, kami banyak buku-buku yang kami terbitkan. Salah satunya seperti tulisan saya sendiri ini, ya, Wahyu Khusus dalam Taurat Musa, gitu, seperti ini, ya, atau buku terjemahan seperti ini, oke. Melawan Kompromi Iman, atau ingin mengenal Gereja Ortodoks yang saudara memang belum kenal baik, saudara bisa beli buku ini, ya. Ini saya rekomendasikan. Kalau saudara masih baru mengetahui Gereja Ortodoks, saya rekomendasikan saudara beli ini, karena saudara pemahaman pengetahuan saudara akan diperluas nanti, ya. Baik. Nah, saudara bisa menghubungi Ibu Theodora, ya, untuk beli itu. Ini nomor teleponnya Ibu Theodora. Saudara bisa hubungi ini, ya. Ibu Theodora 0812-8959-8568. Terima kasih. Di mana dikatakan, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Berdasarkan ayat-ayat kitab suci yang jelas ini, Gereja Ortodoks juga melarang okultisme, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu apa ini, ya, ilmu gelap atau ilmu kebatinan atau apa itu. Nah, itu tidak diikuti oleh Gereja Ortodoks. Dan seperti saya katakan tadi, menurut hukum kanon di dalam Gereja Ortodoks, kalau ada seorang rohaniwan melakukan itu, dia bisa dipecat dari jabatannya sebagai seorang rohaniwan. Jadi kalau dalam Gereja Ortodoks berbicara mistik, yang dimaksud bukan klinik. Yang dimaksud bukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu kebatinan dan lain-lain. Nah, kalau gitu mistik itu apa sih? Mistik itu sebenarnya, kalau dalam bahasa Inggris sih, mysticism, itu sebenarnya adalah keyakinan bahwa orang bisa mengalami penyatuan dengan yang ilahi. Manunggal, kalau bahasa Jawanya gitu, ya. Kalau orang Jawa, yang orang kebatinan mengatakan manunggaling kawula dan lan Gusti, artinya menyatunya antara hamba dan Tuhan. Dan itulah ketika orang Ortodoks berbicara tentang mistikisme atau mysticism, Mystical Theology of the Eastern Orthodox Church, yang ditulis oleh Vladimir Lossky, itu menjelaskan tentang apa itu artinya mistikisme di dalam Gereja Ortodoks. Jadi di dalam Gereja Ortodoks, mistikisme dalam arti yang baik, mistik dalam arti menyatu dengan Tuhan. Dan landasannya penyatuan dengan Tuhan itu adalah inkarnasi. Firman telah menjadi manusia. Firman sebagai Allah, manusianya sebagai makhluk, ya, manusia. Jadi di dalam inkarnasi Kristus, awal dari penyatuan Allah dan manusia itu sudah terjadi. Sehingga dengan demikian di dalam Kristus itu, antara yang ilahi dan manusiawi ini dapat disatukan, gitu, ya. Nah, dari pengalaman inilah Gereja Ortodoks, jadi Gereja Ortodoks itu gereja yang menekankan
titik tolak ajarannya dari inkarnasi ini. Firman jadi manusia, termasuk keselamatan adalah dari inkarnasi ini. Nah, karena di dalam Kristus Allah dan manusia telah menjadi satu, dan akhirnya melalui kemanusiaannya ini, keilahian Kristus dapat mengalahkan dosa karena kemanusiaannya mengalami penyaliban. Dan penyaliban itu adalah wujud daripada ketaatan, seperti dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 18. Dan intinya dosa itu ketidaktaatan. Ketika Adam memberontak kepada Allah, tidak taat, dan akhirnya kemanusiaan Adam dipakai oleh firman Allah ini untuk menjadi manusia, dan kemanusiaan yang dipakai firman Allah itu digunakan untuk taat di atas salib, sehingga dengan taatannya di atas salib itu, ketaatan di dalam kemanusiaan Adam itu disingkirkan. Dengan kata lain, Kristus mengalahkan dosa itu di dalam penyalibannya. Nah, akhirnya dengan kematiannya, sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani 2:14, dia mengalahkan iblis, karena iblis dikatakan sebagai yang berkuasa atas maut. Dan Kristus, jadi kategorinya, jadi secara kategori, kalau orang mati itu berarti semuanya berada di bawah kekuasaan si maut ini, si iblis ini. Tapi Kristus mati seolah-olah dia dikalahkan oleh iblis, tapi dia bangkit pada hari ketiga dan tidak mati lagi, yang membuktikan iblis tidak bisa menarik lagi Kristus masuk ke di dalam kuburan. Iblis tidak mampu berbuat apa-apa terhadap Kristus, berarti iblis dikalahkan. Jadi melalui kematiannya Kristus mengalahkan iblis, dan melalui kebangkitannya dari orang mati Kristus mengalahkan maut, sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 9. Dia bangkit dan tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia. Berarti melalui penyalibannya, penguburannya, dan kebangkitannya, Kristus telah mengalahkan dosa, iblis, dan kematian. Padahal ketiga hal itu yang membuat manusia tidak dapat menyatu lagi dengan Allah. Nah, dengan tiga hal itu disingkirkan, manusia yang mau menyatu dengan Kristus melalui iman, maka dia akan disatukan dengan kemenangan Kristus atas dosa, iblis, dan kematian. Sehingga dengan demikian manusia yang menyatu dengan Kristus ini akhirnya memiliki jalan untuk menyatu dengan Bapa kembali, untuk mengalami penyatuan dengan Kristus. Dan itu, penyatuan ini secara sikap hati adalah dengan iman, tetapi secara sakramental dinyatakan melalui baptisan. Karena melalui baptisan ini, sesuai dengan yang diajarkan Roma 6 ayat 3 dan 4, kita menyatu dengan kematian Kristus, berarti menyatu dengan kemenangannya atas dosa. Sehingga makanya dikatakan dalam Roma 2 ayat 38, kalau kita dibaptis menyatu dengan Kristus, kita menerima pengampunan dosa. Kenapa? Kita menyatu dengan kemenangan Kristus atas dosa tadi. Dan juga kalau kita menyatu dengan kematiannya, dengan kita dikuburkan dalam air itu, maka kita juga ikut menyatu dengan kemenangan Kristus atas iblis. Makanya Kolose 1 ayat 13 mengatakan kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan setelah keluar dari air, kita menyatu oleh misteri kuasa Roh Kudus dengan kebangkitan Kristus. Berarti kita ikut ambil bagian dalam kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan kematian, dan yang muncul hanya kekekalan saja, sehingga kita menyatu dengan hidup kekalnya Kristus itu. Nah, inilah penyatuan ini. Nah, dari penyatuan ini dengan Kristus ini, penyatuan ini masih berwujud benih di dalam kita. Maka kita baca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa. Jadi waktu kita dibaptiskan, manusia lama kita dikuburkan bersama Adam, lalu manusia baru kita, yaitu manusia kebangkitan, muncul. Dari kacamata gereja ortodoks, titik awal daripada pengalaman kelahiran baru adalah baptisan itu. Tapi itu baru benih. Nah, benih ini harus diolah. Ini yang dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatan, bukan mengerjakan keselamatan untuk mencapai keselamatan, bukan.
Mengerjakan keselamatan yang sudah kita punya berwujud benih itu loh, diolah. Jadi yang menyelamatkan bukan pekerjaannya, tapi benihnya tadi. Tapi benihnya supaya bertumbuh, maka itu diolah, ya. Terus, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Nah, jadi meskipun kita diberitakan mengerjakan, pada akhirnya yang mengerjakan itu Allah. Ini adalah energi Allah yang bekerja pada kita. Dan itulah benih tadi. Nah, energi Allah bekerja dalam kita untuk membawa kita kepada perkembangan dan pertumbuhan rohani untuk mencapai kekudusan. Dan akhirnya mencapai penyatuan dengan Allah. Dan pencapaian puncak dengan Allah melalui penyatuan kita dengan Kristus. Itulah yang disebut dengan mistikisme. Jadi untuk saudara-saudara dari tradisi Protestan yang tidak mengerti ini saya jelaskan. Sehingga ketika Pak Esrasorus sudah benar mengatakan mistikisme yang baik, saya beri penjelasannya. Mistikisme yang dimaksud apa sih? Yang dimaksud ini, menyatu dengan Kristus. Dan karena dalam gereja ortodoks, yang dimaksud kasih karunia itu bukan hanya sikapnya Allah yang menganggap orang berdosa tidak berdosa lagi, dibenarkan, bukan. Yang disebut kasih karunia itu energi Allah yang bekerja dalam diri orang itu. Oleh karena itu, di dalam pengalaman gereja ortodoks, ini bukan hanya sekedar pengalaman intelektual, memahami secara intelektual, tapi juga pengalaman batin menyatu dengan energi ilahi, yang dalam penyatuan dengan energi ilahi ini orang dapat mengalami, betul-betul mengalami penyatuan dengan kuasa yang ada di dalam energi tadi, sehingga mereka dapat melihat, mengalami penyatuan dalam energi tadi, yang energi itu kalau menyatakan diri, wujudnya kuasa, tapi juga bisa berwujud cahaya. Dan cahaya dan kuasa itu ada dalam Yesus. Coba kita baca di dalam Lukas, pasal 8 ayat 46. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari dia. Jadi dalam dirinya itu ada kuasa, dia itu banyak kuasa keluar dari dia. Nah, inilah energi itu. Tapi bukan hanya kuasa saja, sinar juga keluar dari tubuhnya. Kita baca Matius pasal 17 ayat yang ke-1 dan 2. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Jadi dari dalam Yesus itulah keluar kuasa tadi, tapi juga keluar ini cahaya ini. Dan inilah dalam pengalaman para orang kudus ortodoks. Inilah kalau orang mengalami mencapai puncak daripada pengalaman mistika, mereka akan melihat terang ini. Melihat Allah di dalam terang seperti yang nampak pada Kristus ini. Makanya dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berarti kalau ada kekudusan dalam diri orang itu dapat melihat Allah ini. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks, pengalaman melihat Allah ini bukan sesuatu yang aneh dan asing dari ajaran Alkitab. Gereja ortodoks bukan aja gereja yang ajarannya hanya bersifat verbal, kata-kata, hafalan ayat. Ya, meskipun itu penting, tapi pada akhirnya betul-betul mengalami secara mistika, melihat Allah, yaitu melihat sinar kemuliaan sama seperti yang dilihat oleh para rasul. Dan itu dibuktikan banyak sekali orang-orang kudus ortodoks yang mengalami sinar semacam ini. Dan itulah yang disebut sebagai mistika. Oleh karena itu, teologi ortodoks itu teologi yang bukan hanya sekedar secara intelektual atau pengetahuan akademis, teologi yang akhirnya membawa kepada penyembuhan batin. Melalui apa? Pengudusan diri. Lah, pengudusan itu apa? Pengudusan itulah pembersihan dari yang tidak kudus. Apa yang tidak kudus dalam diri kita? Ya, yang menyebabkan najis. Kita baca Markus pasal yang ke 7 ayat 21 23 sampai 23.
Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan. Nah, itulah sebabnya kalau untuk menjadi kudus berarti menghilangkan yang najis melalui pengelolaan batin, melalui mengejar kekudusan. Ya, mengejar kekudusan artinya apa? Ya, menghabiskan yang di dalam itu, yang menjauhkan najis itu, mematikan itu, sebagaimana dikatakan dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, itu. Jadi karena yang menyebabkan kita najis itu adalah hawa nafsu tadi, maka untuk menghilangkan kenajisan itu menuju ke kesucian, ini harus dimatikan. Nah, ini ada sarananya. Puasa apa itu memperlemah kehendak hawa nafsu di dalam diri kita. Dan kalau memang kita sudah sampai mencapai kekudusan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kita, dengan keikutsertaan kita untuk rela mengalahkan dosa dan hawa nafsu itu, maka oleh kehendak Tuhan kita dapat mengalami, melihat Allah, yaitu melihat kemuliaan Allah. Dan inilah yang dimaksud dengan mistikisme di dalam gereja ortodoks, yang mungkin di dalam gereja Protestan tidak diajarkan. Ya, jadi di dalam gereja ortodoks mistikisme pengalaman melihat terang yang tak tercipta, karena ini terangnya Allah, bukan terangnya manusia, ini tak tercipta. Kita mengalami Allah, kita melihat Allah, kita menyatu dengan Allah, dan itulah yang dimaksud dengan mistikisme. Ya. Nah, itulah saudara sedikit tambahan saya dari keterangan Pak Esra Suruh, sehingga dengan demikian saudara mengerti apa yang dijelaskan oleh Pak Esra secara sepintas. Saya berikan tambahan untuk makin mengerti dari kacamata orang ortodoks sendiri bagaimana ortodoks memahami itu. Jadi mistikisme dalam gereja ortodoks tidak ada kait mengkait dengan klinik, tidak ada kait mengkait dengan okultisme, tidak ada kait mengkait dengan ilmu-ilmu gelap. Jelas ya? Terima kasih. Tuhan berkati atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.